Ya, selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran online. Hari ini kita sudah sampai pada tema 2, subtema 1 dan pembelajaran yang ketiga. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Tuhanlah Bapa kami di surga, kami ucap syukur pada pagi hari ini. Tuhan bangunkan kami, Tuhan berikan kami kesehatan, kekuatan, sehingga kami boleh hidup sampai sekarang. Tuhan, di tengah-tengah masa pandemi ini kami bersyukur ya Tuhan, Tuhan masih izinkan kami untuk belajar. Biarlah Tuhan, pelajaran hari ini yang akan kami pelajari boleh kami mengerti dengan baik. Berikan hikmat-Mu Tuhan, sehingga kami menjadi anak-anak yang pintar. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ya, pelajaran hari ini ya mengamati persatuan dalam keberagaman. Ya. Nah, di bukumu itu ada beberapa gambar, ya, ada beberapa gambar yang intinya adalah kamu amati, ya, yang mana yang termasuk atau menunjukkan aktivitas yang bersatu, ya, dalam keragaman. Nah, dapat kalian menemukan mana aktivitas yang menunjukkan rasa persatuan dan kesatuan, serta mana yang tidak menunjukkan rasa persatuan dan kesatuan. Nah, kamu beri tanda centang itu yang menunjukkan bersatu, kemudian kamu silang yang menunjukkan tidak bersatu, ya. Nah, kemudian kita akan membaca teks tentang cara tumbuhan beradaptasi. Nah, di situ ada bacaan teks ya tentang tanaman bambu. Nanti bisa dibaca, kemudian kamu membuat 5 pertanyaan berdasarkan bacaan dari tanaman bambu ini, ya. Nah, cara tumbuhan beradaptasi itu memang banyak beragam, ya. Ada tumbuhan yang pada umumnya bertujuan itu untuk melangsungkan kehidupannya. Jadi tumbuhan ya itu juga beradaptasi untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Ada beberapa tumbuhan ya antara lain yang beradaptasi dengan meranggas, ya. Nah, yang meranggas ini adalah penyesuaian diri dari tumbuhan pada saat kekurangan air atau musim kemarau, ya, dengan cara menggugurkan daunnya. Nah, daun akan kembali bersemi saat memasuki musim penghujan atau saat tersedia air. Contohnya tanaman itu adalah jati, mahoni, randu, dan kedondong. Nah, yang kedua yang beradaptasi dengan kaktus. Nah, tumbuhan kaktus yang hidup di lingkungan yang panas dan tandus beradaptasi dengan A. Memiliki daun yang kecil seperti duri. Ini menunjukkan untuk mengurangi terjadinya penguapan. B. Batang yang berbentuk seperti spons dan dilindungi oleh lapisan lilin. Batang berspons berguna untuk menyimpan cadangan air, sedangkan lapisan lilin dapat mencegah terjadinya penguapan. Yang C. Akar yang panjang digunakan untuk mencari sumber air yang ada di dalam tanah. Ya, itu adalah cara beradaptasi tumbuhan kaktus. Yang ketiga, tumbuhan hidup di lingkungan berair. Daun yang lebar akan mempercepat proses penguapan karena bentuk penampang yang lebar memperbanyak daerah terkena cahaya matahari. Contoh tanaman yang memiliki daun yang lebar dan tipis adalah teratai, pisang, dan talas. Yang keempat, insektivor, ya, atau tumbuhan pemakan serangga. Tumbuhan makan serangga bertujuan untuk mencukupi kebutuhan zat-zat hara atau nitrogen yang tidak diperoleh dari tanah. Contoh tumbuhan itu adalah kantong semar dan pinus. Nah, kemudian kita akan belajar tentang tokoh-tokoh proklamasi, ya. Ada beberapa tokoh proklamasi, ya. Di antaranya adalah Insinyur Soekarno, ya, dia adalah bapak proklamator, ya. Pada tahun
1901 dia dilahirkan di bulan Juni ya. Ayahnya bernama Raden Sukemi, ibunya berasal dari Bali bernama Ida Nyoman Rai. Nah, pada tahun 1926 beliau lulus dari perguruan tinggi di Bandung. Beliau kemudian menyandang gelar insinyur. Nah, Insinyur Soekarno terlibat dalam perjuangan ya, tampil sebagai pemimpin organisasi ya, pernah memimpin Putra, Chow Sang In dan PPKI. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno tampil sebagai pembicara dalam sidang BPUPKI. 5 asas dasar negara itu kemudian dikenal dengan nama Pancasila. Nah, pada masa proklamasi kemerdekaan, peranan Insinyur Soekarno sangat besar bersama dengan Dr. Andes Muhammad Hatta berhasil memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Padahal Sekutu dan Jepang tidak menghendaki kemerdekaan Indonesia. Namun Insinyur Soekarno dengan gagah berani menghadapinya. Nah, yang kedua adalah Dr. Andes Muhammad Hatta. Dia adalah wakil presiden yang pertama. Ya, lahir di Sumatera Barat tanggal 12 Agustus 1902. Gelar sarjana diraih dari negeri Belanda. Pada masa pergerakan nasional, peranan Dr. Muhammad Hatta juga menonjol. Ya, ia memimpin beberapa organisasi, begitu juga pada saat persiapan kemerdekaan Indonesia. Nah, pada awal Agustus 1945, BPUPKI diganti dengan PPKI. Nah, ketua PPKI dijabat oleh Bung Karno dan Bung Hatta sebagai wakilnya. Pada 16 Agustus 1945, Bung Hatta berperan dalam menyusun naskah proklamasi. Yang tokoh proklamasi ketiga adalah Ahmad Subarjo. Ya. Lahir di Karawang, Jawa Barat pada tanggal 23 Maret 1886. Ya. Kemudian Ahmad Subarjo juga sangat dekat dengan golongan pemuda. Ahmad Subarjo berhasil meyakinkan para pemuda. Oleh karena itu, para pemuda bersedia membahas Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta, membebaskan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Ya. Kemudian Ahmad Subarjo juga terlibat dalam penyusunan naskah proklamasi. Tokoh yang keempat, Ibu Fatmawati, ya, lahir di Bengkulu 5 Februari 1923. Beliau adalah istri Soekarno. Nah, sejak peristiwa Rengas Dengklok peranannya sangat besar, yaitu ketika Ibu Fatmawati dengan ketekunannya berhasil membuat bendera merah putih. Bendera tersebut dikibarkan setelah pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, bendera merah putih yang dijahit Ibu Fatmawati dikenal dengan Sang Saka Merah Putih. Nah, kemudian selanjutnya adalah Soekarni. Ya. Soekarni lahir di Blitar pada tanggal 14 Juli 1916. Ia bekerja di kantor berita, ya, di kantor berita Domer, ya, Sendenbu. Kemudian ia bersama tokoh pejuang lainnya mendirikan Asrama Angkatan Baru Indonesia. Soekarni juga berjasa pada saat penyusunan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ia mengusulkan agar teks proklamasi Indonesia ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Yang keenam adalah Khairul Saleh. Khairul Saleh dilahirkan di Sawah Lunto, Sumatera Barat 13 September 1916. Ya. Pada masa pendudukan Jepang, ia bergabung dengan Angkatan Muda Indonesia yang dibentuk Jepang. Kemudian ia menjadi pemimpin pertemuan pemuda di Gedung Bakteriologi Jakarta. Pertemuan tersebut membahas tentang rencana menyatakan proklamasi kemerdekaan Indonesia di luar campur tangan PPKI. Nah, yang ketujuh, Sayuti Melek. Ya, dia adalah tokoh yang berjasa dalam mengetik naskah proklamasi Indonesia. Ya, Sayuti Melek di pengetik teks proklamasi di rumah Laksamana Muda Garasi Maeda, ya, di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat. Pada saat mengetik, Sayuti mengadakan beberapa perubahan, yaitu kata tempoh
diubah menjadi Tempo. Nah, kata wakil-wakil bangsa Indonesia diubah menjadi atas nama bangsa Indonesia. Dan penulisan tanggal yang diubah menjadi 17 bulan 8 tahun 05. Yang ke-8 adalah Latif, Hendraningrat, dan Suyut. Ya, mereka berjasa dalam pengibaran bendera Sang Saka Merah Putih pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, ya itu tadi beberapa tokoh proklamasi ya yang kalian boleh pahami ya, dan boleh kalian mengerti. Nah, kemudian kalian boleh membaca tadi ya tentang tokoh-tokoh dari proklamasi itu. Kemudian bacalah buku riwayat hidup salah satu tokoh penting peristiwa proklamasi ya. Kemudian kamu buat rangkuman tentang tokoh itu ya dengan selembar kertas ya, meliputi siapa ya, apa, kapan, di mana, dan mengapa dan bagaimana ya. Jadi contohnya umpama kamu tentang Soekarno ya kan. Ya, siapa atau Soekarno itu ya, kemudian nanti kamu tulis di situ ya, dia adalah proklamator bangsa Indonesia. Nah, kapan ya, pada tanggal 17 Agustus 1945 di mana. Nah, selanjutnya ya. Nah, kemudian kita akan lanjutkan tentang Laksamana Madya Tadasi Maeda. Ya, siapakah dia itu ya? Ya, Laksamana Madya Tadasi Maeda itu dilahirkan pada tanggal pada tahun 1898 ya, dan meninggal pada tahun 1977 ya. Dia adalah perwira angkatan Jepang. Ya, dia ikut berjasa dalam menyelenggarakan kemerdekaan Indonesia. Dia menyediakan rumahnya di Jalan Imam Bonjol, Jakarta bagi para pemimpin Indonesia untuk menyusun teks proklamasi kemerdekaan. Nah, Maeda sangat perhatian dan simpati terhadap gerakan kemerdekaan Indonesia. Ya. Karena dukungannya terhadap persiapan proklamasi kemerdekaan Indonesia, ia ditangkap oleh sekutu pada tahun 1946. Ia dipenjara di Gang Tengah selama 1 tahun. Atas jasa-jasanya pada tahun 1973, Maeda diundang oleh pemerintah Indonesia untuk menghadiri perayaan proklamasi 17 Agustus. Nah, kesempatan itu ia bertemu dengan Muhammad Hatta dan juga menerima bintang jasa Nararya dari pemerintah Indonesia. Ya. Nah, itu saja pelajaran hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Tuhan Yesus memberkati.